Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum memasuki kebaktian, mari kita menyiapkan diri dengan saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 754 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
selalu di hatiku. Di hatiku kasih Yesusku selalu di hatiku. Yesus di hatiku, bersukacita di dalam Tuhan. Kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan. Kasih Tuhan selalu bersamaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk kampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jalanmu tak tersambung oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak tersamin oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Kenyataanmu sempurna, rancangan-Mu berdamai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ingin kau bebas dari dosamu, kuasa darah Tuhan Yesus. Terimalah agar hatimu senang, besar kuasa darahnya. Darah Yesus membebaskanmu, darahnya, darahnya sungguh besar kuasa penebus, sungguh besar kuasanya. Ingin kau suci dan putih bersih, kuasa darah Tuhan Yesus. Hati yang kotor menjadi bersih berkat kuasa darahnya. Darah Yesus membebaskanmu, darahnya, darahnya sungguh besar kuasa penebus, sungguh besar kuasanya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah.
sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Filipi 3 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Mari kita membacanya secara bergantian. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku
sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau kusembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang beri damai hanya Yesus, yang beri berkat hanya Yesus, yang beri Roh-Nya hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau kusembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat untuk minggu ini dan sesudahnya kita mendengar sepatah dua patah kata dari panitia Jubileum HKBP Cawang. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 13 Maret 2022. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Reminiscere. Topik minggu, berserah kepada rencana Tuhan. Yang kedua, pemberkatan pernikahan. Pengumuman yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah F. Reinhard Nathanael Togatorp SH,
putra dari Bapak Pendeta Sawari Togatoros SMTH dan Ibu Rekida Boru Siregar, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, alamat Jalan Permata nomor 1, Sektor Cipinang Asam. Dengan tunangannya, Mitra Ludinya Boru Siahaan SE, putri dari Bapak Persauran Siahaan ST, dan Ibu Rosida Boru Siregar, anggota Jemaat GKPI Resort Khusus Teladan Helvetia Medan, alamat Jalan Kesatria LK 6 nomor 23 Tanjung Gusta Medan. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo masuk pukul 8 WIB. Yang kedua, pengumuman yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah Alexandra Mardaulat Simamora, putra dari Bapak Janes Simamora almarhum, dan Ibu Tiurmaida Boru Hutagalung, anggota Jemaat HKBP Resort Pandan Kota Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah Nias. Dengan tunangannya Claudia Rosauli Ringo-Ringo, putri dari Bapak Peter Siringo-Ringo dan Ibu Tamaria Boru Hutagaul, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dari Sektor Cipinang Asam. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 di Gereja HKBP Resort Pandan Kota Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah Nias. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan tersebut. Yang ketiga, anak lahir. Yang pertama, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Raja El Sitorus dan Ibu Kathleen Martin Lisa Boru Sinambela dari Sektor Jati Bening. Yang kedua, hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Hendro Priono Munte dengan Ibu Reliska Elfrida Capah dari Sektor Cipinang Asam, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang keempat, persembahan syukur bulanan. Diberitahukan kepada Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, sesuai dengan keputusan Sermon Perhalado HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, untuk memenuhi kebutuhan gereja karena pandemi COVID-19, gereja kita akan membuat persembahan syukur bulanan setiap bulan genap dan akan dimulai bulan April yang akan datang. Yang kelima, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 13 Maret 2022, HKBP Cawang Resort Sutoyo datang ke gereja kita HKBP Sutoyo meminta dukungan dana persembahan ke depan altar melalui amplop di setiap ibadah setelah khotbah untuk membantu jubileum 50 tahun HKBP Cawang Resort Sutoyo. Amplop sudah tersedia di dalam buku acara. Marilah kita serahkan persembahan kita dengan sukacita. Yang keenam, periode seksi-seksi. Sesuai aturan peraturan HKBP dan surat edaran Praisas HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, agar seksi-seksi di bawah naungan Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia HKBP Sutoyo supaya melaksanakan periodisasi tersebut di bulan Maret sampai dengan bulan April 2022 ini. Yang ketujuh, pemeriksaan gula darah. Pada hari Minggu 20 Maret 2022, setelah selesai ibadah pukul 6, Dewan Diakonia HKBP Sutoyo melalui seksi kesehatan akan melaksanakan pemeriksaan antara lain gula darah, asam urat, kolesterol, dan pembagian vitamin. Bagi jemaat yang ingin mengikuti pemeriksaan kesehatan tersebut agar berpuasa 10 sampai dengan 12 jam sebelum pemeriksaan. Yang kedelapan, pelajar sidi khusus.
Mulai awal bulan Maret 2022 telah dibuka pendaftaran pelajar studi khusus di HKBP Sutoyo dan akan ditutup di akhir bulan Maret ini dengan persyaratan warga jemaat yang telah berumur 20 tahun ke atas atau lebih. Bagi jemaat yang berminat untuk mengikuti belajar studi khusus tersebut supaya mendaftar di sekretariat gereja dengan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing. Yang ke-9, pertanggungan sektor. Hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, gereja kita mengadakan pertanggungan sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30. Bagi yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA grup masing-masing sektor. Yang ke-10, yang terakhir, sumbangan. Diterima sumbangan dari Haryati Borumanalu, bunga altar untuk minggu hari ini 13 Maret 2022. Ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta jemaat ini dapat kita baca pada warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk hari ini. Tuhan memberkati. Shalom Horas. Horas. Apa kabar Amang Inang di HKBP Sutoyo ini dan juga yang ada di streaming? Kami mewakili HKBP Cawang, terutama panitia jubilium. Sebenarnya saat ini adalah penundaan dari 2 tahun yang lalu. Seharusnya kami datang 2 tahun yang lalu, tapi karena masalah wabah COVID sehingga semua kegiatan baru bisa dilakukan mulai tahun ini. Dalam program Pesta Jubileum kami berharap kami memiliki gedung sekolah minggu dan juga sekaligus sebagai rumah dinas pendeta. Dalam sejarah gereja kita sama-sama, tanggal 12 Maret 1970 mulailah pertanggungan di daerah Cawang, kemudian berkembang dan beberapa situa pergi ke daerah Sutoyo untuk bangun gereja ini juga. Saat ini perkembangan lebih cepat di Sutoyo dan kami sebagai pagaran dengan jumlah kepala keluarga adalah 60 kakak. Demikian sejarah kita, dan pesta jubileum dan tertunda itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2022 di gedung 678 karena untuk mematuhi prokes, karena kapasitas di gereja kami tidak cukup untuk lebih dari 150 dalam suasana COVID sekarang. Dan kami berharap dapat berkat Tuhan yang sehingga kami bisa bergerak untuk itu, dan melalui tangan-tangan Amang Inang Naposo Bulung, berkat itu disalurkan ke altar. Kiranya Tuhan memberkati Amang Inang, dan kiranya Tuhan memberkati kita dalam segala langkah kita. Terima kasih. Kita memuji Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 769, mulai dari ayat yang pertama sambil kita menyerahkan persembahan pertama 1A dan 1B. Yang manis kau tak kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, yang dari Tuhanku menyinariku. Oh, tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Oh, tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh.
yang manis kau tak lupakan, itu ku percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara tiada ku andalkan, hanya Tuhan Yesus pertolonganku. Oh, tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Oh, tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Bila bagiku surga dibukakan, pergumulan hidup semua berlalu. Kan ku dengarkan Tuhan menyerukan, hamba yang setia mari masuklah. Oh, tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Oh, tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak ku lupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, yang dari Tuhanku menyinariku. Oh, tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Oh, tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak ku lupakan, itu ku percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara tiada ku andalkan, hanya Tuhan Yesus pertolonganku. Oh, tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Oh, tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Bila bagiku surga dibukakan, pergumulan hidup semua berlalu. Dan ku dengarkan Tuhan menyerukan, hamba yang setia mari masuklah. Oh, tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Oh, tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh.
Tiada lagi takut dalam diriku, walau gelap perjalanan hidupku, yang dari Tuhanku menyinariku. Oh, tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Oh, tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat-sehat? Harapan kami kita semua dalam keadaan sehat, dan demikian juga dari gereja ini kami menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah kita saat ini melalui kanal YouTube gereja kita, Gereja HKBP Resort Sutoyo. Kami juga berharap bahwa Bapak Ibu di rumah dalam keadaan sehat dan layanan internet juga dapat berjalan dengan baik sehingga ibadah boleh berjalan dengan lancar. Saat ini marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui firman yang diambil dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan 6, marilah kita baca secara responsoria. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya ingin menanyakan satu pertanyaan secara jujur, bagaimanakah keadaan hati kita datang saat ini ke gereja ini? Apakah ada dalam suatu perasaan yang cemas, khawatir, gelisah? Apakah ada yang seperti itu? Apakah ada satu perasaan ketakutan untuk satu hal yang menghantui pikiran kita, kemudian kita mulai cemas akan hal itu? Mungkin saja kita datang dengan berbagai-bagai pergumulan saat ini, dengan berbagai-bagai ketakutan saat ini, dan saat ini kita akan kemudian diberikan kekuatan, kita akan diberikan ketenangan dengan apa yang disaksikan oleh satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yang kita kenal, atau bahkan ada satu kalimat yang disematkan kepadanya, yaitu Bapa orang percaya. Siapakah itu? Isitahe Abram, Bapa orang percaya.
Dia disematkan sebagai bapa dari setiap orang percaya. Kenapa demikian? Itu tidak disematkan sekedar disematkan, tetapi itu berangkat dari sebuah kesaksian atau pengalaman hidup yang benar-benar nyata di dalam kehidupan Abram, sehingga memang dia adalah orang yang teguh di dalam iman dan taat dalam pengharapan. Walaupun demikian, sebagai bapak orang percaya bukan berarti dia tidak pernah gelisah, bukan berarti dia tidak pernah takut, bukan berarti dia tidak pernah khawatir. Dan apa yang kita baca saat ini adalah sebuah kekhawatiran yang ditunjukkan oleh Abram kepada Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini ingin memberikan kepada kita satu pengajaran, bagaimana cara kita untuk menghadapi ketakutan-ketakutan. Bagaimana cara kita untuk menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran hidup. Karena memang selama hidup kita pasti akan selalu bertemu dengan kekhawatiran-kekhawatiran itu. Banyak hal yang membuat kita khawatir di dalam kehidupan ini. Banyak hal. Apakah itu kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan? Apakah itu kesulitan untuk mendapatkan jodoh? Apakah itu kesulitan untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit? Apakah itu kesulitan keluar dari satu pergumulan di dalam kehidupan kita yang tak kunjung berhenti? Mungkin saja itu membuat kita takut. Dan saat ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita lihat, mari kita ikuti bagaimana kemudian Tuhan ingin memberikan ketenangan kepada kita. Sehingga satu pengajaran ini sangat penting bagi kita. Ada satu cerita, seorang ibu menelpon seorang konselor. Dia menelpon konselor dan berkata, "Halo, selamat siang Bapak konselor." "Ya, selamat siang Bu, apa yang bisa saya bantu?" Dia berkata demikian. "Iya, akhir-akhir ini Pak, saya merasa cemas, saya merasa gelisah, saya merasa khawatir." "Lah, kenapa Bu? Apakah Ibu sakit atau kenapa kok bisa cemas dan khawatir?" "Iya, saya adalah seorang janda, punya anak 2. Terus kalau saya pikir-pikir, kalau mereka nanti menikah dan ternyata istrinya tidak menyukai saya dan tidak mengasihi saya, bagaimana saya akan hidup nantinya setelah tua?" "Oh, begitu Kak? Apakah anak Ibu mau menikah?" "Sebenarnya belum sih Pak, belum," katanya. "Kalau belum, kenapa Ibu sampai memikirkan hal demikian? Apakah memang anak Ibu sudah punya pacar atau mungkin sudah sampai umurnya untuk menikah? Berapa usia anak Ibu?" Kemudian ibu itu menjawab, "Usia anak saya 11 tahun," katanya. Saudara-saudara, apa yang mau saya katakan di sana? Dia sering, ibu itu berpikir terlalu jauh. Padahal anaknya belum punya pacar saja, dia sudah memikir bagaimana kalau misalkan saya punya menantu yang tidak mengasihi saya, bagaimana nanti masa tua saya. Overthinking yang demikian kemudian menghantui dia. Padahal belum terjadi, padahal belum nyata. Maka kekhawatiran juga adalah hal-hal seperti demikian, Ibu Bapak. Kekhawatiran adalah sesuatu yang belum tentu terjadi, adalah sesuatu yang belum tentu nyata, tetapi menghantui pikiran kita. Dan kita aidang nyata do ibana. Alai ngajot markuaso mengaleon ketakutan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya belum nyata dan belum tentu seperti yang kita pikirkan terjadi. Belum tentu. Tetapi kita sudah dihantui rasa takut. Dan hari ini kita kemudian akan diberikan satu pengajaran. Karena Abram juga, Bapak Ibu, dia juga mengalami kekhawatiran akan masa depannya. Bagaimana kelanjutan keturunan saya? Bagaimana nanti harta-harta saya? Dia mengatakan itu.
Dia kemudian khawatir akan itu, Bapak Ibu. Dan saat ini kita akan melihat bagaimana caranya. Yang pertama dari firman ini kita kemudian melihat satu cara untuk menghadapi ketakutan adalah kita harus menyadari bahwa Allah tahu apa yang menjadi kekhawatiran kita. Odo na perlu sada ikon taingot jumolo. Sering sekali kita tidak mengingat itu dan sering sekali kita tidak menyadari itu bahwa sesungguhnya Allah tahu apa yang kita khawatirkan. Allah tahu apa yang kita takutkan. Mau lu nggak dibuat Tuhan nih, masa dang diurupi. Dan kita mau lu nggak dibuat Tuhan nih, masa di ida-ida. Mau lu nggak dibuat Tuhan nih, masa di pasobu. Tidak mungkin. Sehingga ketakutan itu pasti akan sedikit berkurang ketika kita kemudian menyadari bahwa Allah mengetahui apa yang kita khawatirkan. Sesungguhnya kekhawatiran Abram di dalam teks ini adalah hal-hal yang manusiawi, Bapak Ibu. Hal-hal yang cukup beralasan, hal-hal yang cukup mendasar. Apakah itu? Sebelumnya ketika Allah memanggil Abram untuk pergi ke satu tempat yang dia belum tahu di mana tempatnya. Dia dijanjikan bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Tetapi sampai umurnya yang kemudian sudah 90 tahun, sudah mulai menua, kok belum ada tanda-tanda untuk mendapat keturunan itu. Lalu bagaimana nanti saya melanjutkan keturunan saya? Bagaimana janji Tuhan terhadap keturunan saya yang pasti akan ada? Setiap orang pasti menginginkan keturunan, pasti. Lalu dia kemudian membuat itu sebagai alasan, dan itu cukup mendasar. Yang kemudian dia juga punya harta yang banyak, Bapak Ibu. Lalu siapa yang akan menjadi ahli waris saya? Di dalam ayat 3 dia berkata, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Itu adalah sebuah kekhawatiran yang cukup beralasan dan bisa diterima akal. Artinya memang ada kekhawatiran yang nyata di depan mata kita, tetapi sering sekali juga ada kekhawatiran yang sesungguhnya belum nyata, tetapi menghantui kita, membuat kita gusar, membuat kita ketakutan. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam keadaan demikian? Apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang demikian? Satu hal yang pertama tadi, mari kita sadar bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita khawatirkan itu. Tuhan mengetahui, Bapak Ibu. Anagabe holsoni roham nuaing diboto Tuhani. Jala di ida Tuhani. Da kola di ida alai adong do na dilehon gabe sada jalan keluar. Dia memberikan jalan keluar. Sehingga hal kedua untuk menghadapi kekhawatiran itu adalah, kalau tadi kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan tahu, yang kedua adalah Tuhan memberikan jaminan kepastian atas kekhawatiran kita itu. Tuhan memberikan jaminan kepastian atas kekhawatiran kita itu. Bapak Ibu, coba apa yang dilakukan Tuhan? Sesungguhnya Tuhan tahu kekhawatiran tadi sebelum Abraham menyampaikan itu kepadanya, kepada Tuhan. Di ayat 1 jelas dikatakan, sesungguhnya tidak ada pembicaraan Abram terlebih dahulu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut. Kemudian datanglah firman Tuhan. Sebelumnya Abram belum menyampaikan apa yang menjadi kekhawatirannya dia, tapi Tuhan terlebih dahulu tahu. Dan tidak hanya tahu, tetapi di ayat 4 Tuhan memberikan janji, jaminan, kepastian atas kekhawatiran Abram.
Dan juga Tuhan memberikan janji, jaminan kepastian atas kekhawatiran kita. Apa yang dikatakan di dalam ayat 4, Bapak Ibu? Di sana dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang menjadi ahli warismu. Sebelumnya dia di dalam satu keadaan yang penuh kekhawatiran. Ini sudah tua dan saya tidak mungkin lagi mendapat keturunan. Bagaimana ini? Dan Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan memberikan satu jaminan yang pasti. Apa yang mau kita ambil dari sana, Ibu Bapak? Sering sekali kita terlalu cepat mengambil kesimpulan di dalam setiap pergumulan kita. Sering sekali kita terlalu cepat mengatakan bahwa ini sudah berakhir dan tidak akan mungkin bisa diperbaiki. Ketika kita mengatakan itu, maka kita telah membatasi Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan itu, bahwa kita telah menghambat Tuhan untuk berkarya menyelamatkan kehidupan kita. Kita sudah melihat banyak orang yang kemudian mengakhiri kehidupannya karena dia tidak memiliki satu pengharapan, tidak memiliki satu iman bahwa kehidupannya akan semakin membaik, bahwa kehidupannya akan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Dia terlalu cepat mengambil kesimpulan sehingga dia mengakhiri kehidupannya. Orang-orang yang mengakhiri kehidupannya adalah orang yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Maka untuk itu, sepelik apapun masalah saudara, sepelik apapun pergumulan saudara, seberat apapun kekhawatiran yang saudara rasakan saat ini, seberat apapun penyakit yang menghinggapi kehidupan saudara saat ini, yang bahkan sudah menahun juga, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, tetapi dengarkan dan berharap kepada Tuhan. Perkataan Tuhan kepada Abram di dalam ayat 4, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, itu adalah sebuah jaminan kepastian untuk kekhawatiran Abram. Orang ini bukan ahli warismu, tetapi orang yang lahir dari anak kandungmu, itu dari kandunganmu, itu yang akan menjadi ahli warismu. Itu sebuah janji, itu adalah sebuah jaminan. Walau memang dari janji kepada pengabulan Tuhan itu memiliki jarak yang mungkin saja ada 5 tahun, ada 10 tahun, ada 15 tahun. Itulah yang dikatakan seperti lagu nomor 2 itu, Bapak Ibu. Tadi lagu nomor 2 sangat-sangat bagus sekali. Mungkin boleh kita nyanyikan dulu sekali. Di sana kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya jalan Tuhan itu tak terselami di dalam kehidupan kita. Jalan Tuhan itu tak terpikirkan. Mungkin bisa ditampilkan di dalam layar kembali suplemen nomor 31. Bagaimana lagu itu sesungguhnya menggambarkan cara Tuhan bekerja sungguh tidak terselami, tetapi ada rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Suplemen nomor 31, lagu hari ini. Suplemen nomor 31. Di dalam lagu ibadah hari ini nomor 2, nomor 31.
selalu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara-saudara, di dalam lagu itu kita sungguh melihat bagaimana jalan Tuhan itu tak terselami. Sehingga saya katakan tadi, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ketika engkau sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan, Tuhan selalu punya cara. Dan saat ini kita bisa melihat bagaimana jaminan kepastian diberikan kepada Abram untuk menghalau kekhawatirannya, ketakutannya. Dan hal yang sama juga pasti diberikan kepada kita semua yang ada di sini. Ada jaminan kepastian untuk setiap kekhawatiran, ketakutan yang kita rasakan saat ini. Mungkin kita tadi di pintu melihat ada beberapa orang baru yang melayani kita untuk memberikan warta jemaat. Saudara-saudara, itu adalah orang-orang atau saudara-saudara kita yang datang dari HKBP Cawang. Seperti yang sudah disampaikan tadi di warta jemaat, bahwa HKBP Cawang akan merayakan jubileum yang ke-50 tahun, dan itu sudah tertunda selama 2 tahun. Seharusnya itu dilaksanakan pada bulan Maret 2020, tetapi karena pandemi sehingga itu kemudian ditunda. Dalam perjalanan waktunya sesungguhnya kami sudah mulai khawatir. Apakah ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa kami laksanakan di situasi pandemi? Di samping itu ada juga satu pengharapan yang menjadi pengharapan jemaat HKBP Cawang ini. Gereja ini telah berumur 52 tahun saat ini, tetapi sampai saat ini Bapak Ibu belum memiliki rumah full timer. Maka untuk itu di dalam perayaan jubileum yang direncanakan 2 tahun yang lalu, panitia berusaha untuk mengumpulkan dana, mencari dana sebagai wujud iman bahwa Tuhan pasti memberikan, bahwa Tuhan pasti memberikan jaminan kepastian. Makanya kalau Ibu Bapak melihat amplop itu, di sana dituliskan untuk pengadaan aru tahe. Taberang ju amplopi. Manang-nang dapotak kita. Asai taruh gon amplopi. Aru dibayar di siya kama. Daka bigean. Aru dibayar di si. Amplop pengadaan rumah full timer dan gedung sekolah minggu. Ibu Bapak, gereja Cawang lebih dahulu dibandingkan gereja kita ini. Dibandingkan gereja yang cukup besar ini. Tetapi lihatlah bagaimana kerinduan mereka untuk memiliki rumah full timer, dan sekaligus rumah full timer itu dijadikan untuk gedung sekolah minggu.
Gereja itu sungguh kecil, jemaatnya hanya 60 kakak. Dan 30 kakak sudah lanjut usia. Artinya secara ekonomi tidak lagi produktif. Dan 30 kakak lagi jemaat yang muda, yang produktif. Tetapi kalau dilihat realitanya, harga tanah di sana, di belakang gedung Indomobil, di situ letak gereja kita, sudah cukup sangat mahal sekali. Itulah kenapa panitia di dalam 5 tahun terakhir telah melakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan dana. Dan puji Tuhan, gereja HKBP Cawang telah membeli sebidang tanah 90 meter. Tetapi itu masih hanya tanah, masih membutuhkan untuk dibangun kembali. Bapak Ibu, melihat itu 60 kakak untuk mengumpulkan 2M atau untuk mengumpulkan 1,5M, rasanya tidak mungkin. Kalau melihat itu, melihat kembali 30 kakak jemaat yang sudah lansia, yang tidak produktif lagi secara ekonomi, rasanya sangat berat sekali. Tetapi sepertinya Tuhan memberikan kepastian secara perlahan, langkah demi langkah dilalui, dan sepertinya Tuhan memberkati dan sudah mulai kelihatan. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah membantu langsung memberikan uang kepada HKBP Cawang, tetapi Tuhan memakai orang-orang, Tuhan memakai saudara-saudara untuk memberikan berkat Tuhan sebagian. Kalau tidak bisa memberikan berkat, tapi doa juga, itu sudah sangat luar biasa. Maka itulah maksud kedatangan seperti yang sudah dijelaskan HKBP Cawang tadi. Dan satu lagi kepastian sepertinya yang sudah mulai terlihat di depan mata adalah, kalau awalnya gereja Cawang sudah mulai kehilangan pengharapan, karena memang di awal-awal pandemi para ahli mengatakan kita butuh 40 tahun atau 45 tahun untuk kembali kepada situasi normal. Sehingga kami berpikir kalau suasananya sama seperti awal pandemi, ada pembatasan yang dibatasi hanya 25%, padahal gereja itu hanya seluas bangku yang ada di depan ini. Gereja itu hanya seluas yang di depan ini, Bapak Ibu. Kalau kemudian dibatasi kembali, yang boleh hadir hanya 20 orang atau 25 orang, tentunya itu tidak akan bisa untuk melaksanakan pesta jubileum. Tetapi Tuhan baik. Sepertinya apa yang dikatakan di dalam teks hari ini, bahwa Tuhan memberikan janji, jaminan, kepastian kepada Abram, itu juga diberikan kepada HKBP Cawang. Tanggal 27 yang akan datang, gereja kita, kalau Tuhan berkenan, akan mengadakan perayaan jubileum 50 tahun di gedung 678 Cawang. Dan sepertinya sudah mulai kelihatan, dan kami imani itu adalah pekerjaan Tuhan yang bekerja di gereja itu. Maka untuk itu Bapak Ibu, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, tetapi coba ikuti alur Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Artinya apa? Jangan membawakan rancangan kita kepada Tuhan, tetapi ikutilah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan membawakan jalan kita kepada Tuhan, tetapi mari kita ikuti jalan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ikuti alurnya, dan jangan lihat hidup itu sepenggal, tetapi lihatlah kehidupan yang utuh, bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, biasanya kalau udah yang terakhir ini udah langsung cerah kembali ini. Yang ngantuk awalnya, tapi setelah pendeta mengatakan yang terakhir, biasanya langsung cerah kembali. Padahal tidak tahu ini adalah yang terakhir pertama. Ada lagi yang terakhir kedua, yang terakhir ketiga.
Tetapi ini adalah yang terakhir. Ya. Bagaimana cara kita untuk menghadapi kekhawatiran dari teks ini adalah Tuhan akan memberikan jalan keluar menghadapi kekhawatiran kita. Artinya apa? Tuhan punya cara. Apa yang dibuat Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan kepada Abram di dalam teks ini. Ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan membawa Abram keluar. Dia kemudian diminta untuk melihat alam. Dia diminta untuk melihat langit. Itu adalah cara Tuhan untuk mengalihkan kekhawatiran Abram. Artinya cara Tuhan bisa saja berbeda-beda. Hanya saja apakah kita mau untuk mengikuti alur Tuhan tersebut. Dengan kata lain, ketika Tuhan membawa Abram melihat bintang-bintang yang sangat banyak itu dan dikatakan demikianlah nanti banyaknya keturunanmu, ada satu janji Tuhan, ada satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa di sana. Dan cara Tuhan itu memiliki cara tersendiri. Sama seperti apa yang dikatakan lagu tadi, tak terselami jalan Tuhan. Maka untuk itu Bapak Ibu, kembali diingatkan di dalam setiap kekhawatiran-kekhawatiran kita. Mari kita coba, kalau kita sudah tidak mampu lagi, kita ikuti jalan Tuhan. Kita ikuti cara Tuhan. Kita cukup diam. Kita cukup kemudian berserah kepada Tuhan. Dan itulah yang kemudian menjadi topik minggu kita hari ini. Berserah kepada rencana Tuhan. Berserah bukan berarti tinggal diam, berserah bukan berarti tidak melakukan apa-apa, berserah melakukan yang kita bisa dan kemudian memberikan waktu bagi Tuhan. Berserah kepada rencana Tuhan adalah apa yang kita dengarkan yang tadi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah melakukan hal yang tadi, kita menyadari bahwa Tuhan tahu ketakutan kita, kemudian kita mengimani bahwa Tuhan memberikan jaminan kepastian akan kekhawatiran kita. Yang ketiga, Tuhan punya cara atas persoalan kita. Ketika kita melakukan yang ketiga itu, maka topik minggu hari ini, berserah kepada rencana Tuhan, telah dapat kita hidupi. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam setiap kekhawatiran kita. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk hari ini, bahwa Engkau telah meneguhkan iman kami, sehingga bila kami sedang dalam kekhawatiran, kekalutan, kecemasan, kegelisahan, firman-Mu hari ini telah menguatkan kami, karena Engkau telah berkarya di dalam kehidupan Abram, menghalau setiap kekhawatiran Abram. Maka kami percaya Tuhan juga akan melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kami. Tuhan, banyak hal yang membuat kami khawatir, cemas dan gelisah. Apakah itu pekerjaan, apakah itu persoalan hidup, apakah itu sakit penyakit, apakah itu rencana-rencana orang yang tidak mengasihi kami. Sering sekali kami berada di dalam kekhawatiran, tapi hari ini Engkau telah menolong kami melalui firman-Mu. Kami sungguh bersyukur akan itu, sehingga kehidupan kami akan kami berikan, akan kami lakukan hanya berserah kepada rencana Tuhan saja, bukanlah rencana kami. Ya Tuhan, terima kasih juga buat kesempatan hari ini kami boleh berkumpul kembali dengan saudara-saudara kami seiman di gereja ini. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu,
Sebagaimana Engkau memberkati kami selama ini, dalam 1 minggu terakhir kami juga memohon berkat-Mu, bahwa Engkau juga memberkati kami pada hari-hari berikutnya. Biarlah Engkau yang memberkati anggota jemaat gereja-Mu, gereja HKBP Sutoyo ini, mulai dari sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, demikian juga setiap orang tua dan juga kaum lansia. Tuhanlah kiranya Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah, memberikan kesehatan jauh daripada sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kami percaya Engkau yang akan memberkati setiap pekerjaan saudara-saudara kami di dalam setiap pekerjaan mereka, dan memberikan pekerjaan bagi mereka yang merindukan pekerjaan. Kami juga percaya bahwa Engkau akan memberikan pasangan hidup yang sepadan bagi saudara-saudara kami yang telah merindukan akan pasangan hidup mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang tua, biarlah Engkau yang membuat setiap orang tua menjadi teladan di tengah-tengah keluarganya, untuk membawa anak-anaknya dan keluarganya semakin dekat kepadamu. Demikian juga untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, bila pun tubuhnya semakin lemah, tapi kami ingin melihat bahwa imannya semakin kuat, sehingga kehidupan mereka dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja HKBP Resort Sutoyo ini. Tuhanlah yang memberkati setiap program dan pelayanannya, setiap pelayan, setiap orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan tolong berkati dan semakin berikan kerendahan hati untuk mempersembahkan hidupnya, waktunya, pikirannya, semakin melayani Engkau di dalam melalui gereja ini. Pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhanlah yang memberkati bangsa ini. Demikian juga setiap pemimpin kami, setiap pemangku kebijakan, orang-orang yang telah Engkau pilih untuk menjadi pemimpin. Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka boleh ambil dapat untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk kedamaian di tengah-tengah seluruh dunia ini, terkhusus di dalam 2 negara yang sedang berkonflik, yaitu Ukraina dan juga Rusia. Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menyentuh hati setiap pemimpin di kedua negara itu, sehingga mereka dapat saling menerima satu dengan yang lain, dan mereka dapat berdamai, sehingga tidak akan bertambah lagi korban-korban oleh akibat perang tersebut. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kedua negara itu. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang di dalam keadaan sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, sedang di dalam pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar, sedang dalam keadaan lemah, Tuhan yang menguatkan mereka. Untuk setiap orang yang mengasihi kami atau orang yang tidak mengasihi juga, Tuhanlah yang berikan sukacita. Kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kiranya Tuhanlah yang menghapuskan segala dosa kami, supaya kami semakin layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mengumpulkan persembahan dan juga amplop untuk gereja HKBP Cawang, sembari bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 465 B ayat 1 dan berikutnya. Indah rencana-Mu Tuhan, di dalam
tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan
Jemaat diundang untuk berdiri. Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus yang ada di gereja ini dan juga yang ada di rumah, kami pelayan ibadah kita pukul 18 mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Horas. Janji yang manis tak ku lupakan, tak terumbang ambing lagi jiwaku. Walau membuat hidupku penuh awan, nantikan terala langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau aku samakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tak aku harapkan, satu yang setia, Yesus menebus. Dan tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Dan tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Tidak akan aku lupakan, tak terumbang ambing lagi jiwaku. Walau hidupku lama penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntungmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Aku kan tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh.